Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sel. Konsep dasar sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Semua organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, tersusun atas sel. Konsep ini ditegaskan dalam teori sel yang dikembangkan oleh Matthias Kilden dan Theodor Schwann pada abad ke-19. Nah, teori ini tersebut menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Pemahaman tentang sel menjadi dasar bagi kajian biologi modern karena seluruh proses kehidupan berlangsung di dalam sel. Nah, secara umum, sel memiliki 3 komponen utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Nah, membran sel ini membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar serta mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma merupakan cairan yang mengandung organel yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, sedangkan materi genetik itu berperan dalam mengendalikan aktivitas sel dan pewaris sifat. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa sel bekerja sebagai sistem yang organisme dan terintegrasi. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, jadi sel ini terbagi menjadi 2 tipe utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Nah, prokariotik ini tidak memiliki membran inti dan organ membrannya. Contohnya terdapat pada bakteri. Sedangkan prokariotik ini berkaitan dengan kelompok bakteria. Sebaliknya, sel eukariotik ini memiliki inti sel sejati yang dibungkus membran serta organel kompleks. Nah, sel ini ditemukan pada organisme dalam domain eukarya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Perbedaan struktur ini memengaruhi tingkat kompleksitas fungsi sel. Nah, membran sel ini tersusun atas lapisan ganda fosfolipid dan protein. Struktur ini dikenal melalui model mosaik cair yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson. Membran sel berfungsi melindungi isi sel, mengatur transportasi zat, serta menerima sinyal dan lingkungannya. Nah, transport zat dapat berlangsung secara pasif seperti difusi dan osmosis maupun secara aktif dengan bantuan energi. Fungsi sel aktif ini menjaga kestabilan kondisi internal sel. Organel sel dan perannya. Jadi organel merupakan struktur khusus di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Nah, mitokondria berperan dalam produksi energi melalui respirasi seluler. Ribosom berfungsi dengan sintetis protein, sedangkan retikulum, endoplasma, dan badan Golgi berperan dalam proses modifikasi dan distribusi protein. Nah, pada sel tumbuhan, kloroplast melakukan fotosintesis. Inti sel mengendalikan seluruh aktivitas sel melalui regulasi ekspresi gen. Kerja organel berlangsung terkoordinasi untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Nah, fungsi sel dalam kehidupan organisme, yaitu sel menjalankan berbagai fungsi vital seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Nah, proses metabolisme ini mencakup reaksi anabolisme dan katabolisme yang menghasilkan energi serta molekul penting bagi kehidupan. Sel juga mampu membelah diri melalui mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta meiosis untuk pembentukan sel reproduksi. Jadi, sel sebagai dasar kehidupan. Pemahaman tentang struktur dan fungsi ini memberikan landasan untuk mempelajari sistem organ jaringan dan organisme secara menyeluruh. Struktur sel juga yang terorganisasi memungkinkan berbagai fungsi berlangsung secara efisien. Nah, perbedaan tipe sel menunjukkan adanya variasi tingkat kompleksitas kehidupan. Dengan memahami sel, kita dapat menjelaskan proses biologis, gangguan kesehatan, serta perkembangan bioteknologi secara ilmiah dan sistematis. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.